Yuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok H akan mempresentasikan program Augmented Reality sederhana. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami yang pertama ada William Salim dengan NPM 52004111262. Selanjutnya saya sendiri, Sandy Fahrian Maulana dengan NPM 225. Dilananda dengan NPM 226, selanjutnya Royan Mustafa dengan NPM 237, dan terakhir Rivaldi Kenny dengan NPM 240. Sebelumnya maaf Pak, kamera saya rusak. Yang pertama, buat apa itu program AR sederhana? Program AR sederhana adalah program komputer yang dirancang untuk membuat pengalaman realitas tambahan dengan menampilkan elemen-elemen digital di dunia nyata. AR memanfaatkan kamera atau sensor lain pada perangkat untuk menangkap lingkungan sekitarnya dan kemudian menambahkan elemen virtual ke tampilan tersebut. Why, mengapa harus program AR sederhana? Program AR sederhana dapat dikembangkan dan digunakan untuk berbagai tujuan, baik dalam konteks hiburan, edukasi, maupun keperluan praktis. Berikut adalah alasan mengapa orang mungkin membuat program AR sederhana. Yang pertama, aplikasi bisnis dan keperluan praktis. Yang kedua, kemajuan teknologi dan perangkat. Slide selanjutnya, siapa? Banyak perusahaan teknologi besar seperti Google, Apple, Microsoft, dan Facebook telah mengembangkan platform atau perangkat AR mereka sendiri. Selain itu, banyak pengembang independen dan perusahaan kecil juga terlibat dalam menciptakan aplikasi AR atau program AR sederhana ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. When atau kapan? Meskipun konsep AR telah ada selama beberapa dekade, perkembangan teknologi dan peningkatan daya pemrosesan perangkat telah membuatnya lebih terjangkau dan lebih dapat diadopsi dalam beberapa tahun terakhir. Pengguna AR tersebut berkembang seiring waktu dengan inovasi baru dan aplikasi yang semakin luas. Next, Mas. How atau bagaimana? Teknologi AR menggunakan kamera dan sensor pada perangkat untuk mengidentifikasi dan melacak lingkungan sekitarnya. Ini memungkinkan proyeksi atau tampilan objek digital yang sesuai dengan dunia nyata yang dilihat oleh pengguna. Proses ini membutuhkan algoritma pemrosesan gambar dan sensor yang canggih untuk menciptakan efek yang imersif dan realistis. Where atau di mana? AR dapat diterapkan hampir di mana saja, mulai dari perangkat mobile seperti smartphone dan tablet, hingga headset khusus AR seperti HoloLens dari Microsoft. Pengguna AR juga dapat ditemui dalam berbagai industri, termasuk permainan, pendidikan, periklanan, perawatan kesehatan, realitas virtual, dan sebagainya. Program atau aplikasi AR sederhana juga dapat diterapkan di bidang militer seperti yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang augmented reality di bidang militer. Saat ini teknologi di bidang militer kan berkembang pesat, khususnya di negara kita, Indonesia. Banyaknya perkembangan dari segi teknologi, fitur-fitur yang tersedia kian menambah kecanggihan dari sebuah kendaraan militer. Dengan adanya perkembangan tersebut, nantinya dapat menunjang berbagai kebutuhan militer, baik pada saat latihan ataupun saat di medan perang secara langsung. Selanjutnya, ini ada metode dalam pembuatan aplikasi AR ini kami menggunakan metode SDLC yang terdiri dari pertama analisis kebutuhan, lalu perancangan sistem, setelah itu mengimplementasi dan pengujian, setelah itu dievaluasi. Selanjutnya tahap penganalisisnya, dalam tahap analisis melakukan berbagai proses, diantaranya mencari informasi tentang kendaraan-kendaraan yang ada, lalu objek-objek 3 dimensi dari kendaraan tersebut didapatkan melalui internet dan buku-buku ensiklopedia. Untuk perancangan sistemnya, pertama kita ada menu home. Menu awal aplikasi terdiri dari logo aplikasi dan button untuk mengarahkan ke menu-menu aplikasi lainnya. Yang kedua ada list kendaraan. Menu kedua ini tampilannya ada list-list kendaraan nantinya yang akan digunakan untuk menampilkan AR sesuai dengan gambar yang kita pilih. Yang ketiga ada
ensiklopedia, yaitu menu yang berisi mengenai seputar informasi kendaraan militer sesuai dengan fungsinya masing-masing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pertama menggunakan Unity, yang kedua Vuforia. Unity Engine Unity adalah mesin permainan lintas platform yang dikembangkan oleh Unity Technologies. Vuforia merupakan SDK yang disediakan oleh Qualcomm untuk membantu para developer membuat aplikasi-aplikasi augmented reality AR di mobile phone, iOS atau Android. Ujian sistem. Ujian usability adalah salah satu kategori metode dalam evaluasi usability yang mengobservasi pengguna terhadap sebuah desain, kemudian diambil datanya, lalu dianalisa. Biasanya selama tes, peserta akan mencoba menyelesaikan tugas, sementara pengamat terlihat mendengar dan membuat catatan. Selanjutnya, software compatibility testing adalah memeriksa apakah suatu software berinteraksi dan membagi informasi secara benar dengan software yang lain. Selanjutnya, flowchart system. Diagram flowchart dari aplikasi, di mana alur sistem yang pertama adalah menampilkan splash screen aplikasi. Kemudian menampilkan menu utama yang terdiri dari menu objek AR, menu ensiklopedia, menu informasi aplikasi, dan tombol keluar aplikasi. Ya, akan saya lanjutkan untuk membahas dari program aplikasi augmented reality pada bidang militer. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan teman saya, ada halaman utama. Halaman utama ini adalah untuk memberikan informasi kepada pengguna atau user yang terdiri dari menu pilihan objek KR dan button ensiklopedia. Kemudian ada tentu saja ada menu utama. Dan untuk objek AR itu kan selanjutnya, Mas. Selanjutnya. Nah, untuk halaman objek KR yang pertama tadi, di sini akan menampilkan berbagai UI atau tampilan-tampilan kendaraan militer seperti tank, truk, helikopter, dan sebagainya. Selanjutnya. Nah, untuk halaman objek KR tadi, jika pengguna ingin melihat sebuah objek militer 3 dimensi, maka tinggal menekan objek gambar, maka akan tertampil seperti di layar. Akan muncul gambar 3 dimensi berupa objek KR. Selanjutnya. Dan untuk halaman ensiklopedia adalah halaman yang berupa informasi-informasi dari menu ensiklopedia yang dirancang berbagai fitur tombol, seperti raw image serta teks. Dan fungsi dari halaman ensiklopedia ini adalah memberitahu informasi tentang apa saja spesifikasi dari kendaraan atau alutsista kendaraan perang tersebut. Kemudian pada ensiklopedia ini juga akan tertampil tahun penggunaan, terus ada kapan dia pernah berperang atau masa penggunaannya, kemudian serta akan menampilkan lagi objek AR-nya jika diklik gambarnya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan dan teman-teman saya tentang objek AR, augmented reality di bidang militer. Saya tutup apabila kata-kata kelompok saya ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.